Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Mustahan Basran, Kadip Pemberitaan Harian Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Membumikan kembali Anjau Silau. Pandemi COVID-19 menggerus berbagai sendi kehidupan manusia. Krisis ekonomi selama pandemi virus corona bahkan memicu efek domino meningkatnya angka kejahatan. Masyarakat harus menghadapi dua ancaman sekaligus, yakni virus juga pelaku kejahatan. Di era pandemi, polisi harus turut berperan mendisiplinkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, Korps Bayangkara juga harus bisa menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Celakanya, aksi para bandit justru kian menggila selama pandemi. Akhir tahun lalu, Mabes Polri mencatat peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hingga pekan ke-45 tahun 2020 tercatat 4.628 kasus kejahatan terjadi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, peran kepolisian menjadi makin krusial. Karena itu, kita menyambut baik langkah Kepolisian Daerah Lampung meresmikan 12 kepolisian sektor atau polsek baru di bumi Ruwajurai. Penambahan polsek baru ini diharapkan dapat menuntaskan tugas polisi mengendalikan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Hendro Sugiatno menyatakan penambahan polsek baru harus dapat memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi masyarakat. Hal ini harus bisa lebih mendekatkan lagi Polri dan masyarakat, bukan sebaliknya menakut-nakuti masyarakat dengan seragam dan pistol di pinggang. Pernyataan itu sejalan dengan agenda Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan konsep Polri Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Pelayanan kepolisian tidak boleh berbelit-belit, arogan, dan tebang pilih menangani kasus. Kita amat berharap penambahan polsek baru di Lampung mempertegas langkah memperbaiki citra kepolisian menjadi lebih baik. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada September 2020 menyebutkan tingkat kepercayaan publik kepada institusi Polri tinggal 72,9%. Terkait hal ini, Polda Lampung semestinya dapat menjadi percontohan dengan membumikan kembali program bernapaskan kearifan lokal, yakni Anjau Silau. Program ini mengedepankan silaturahmi aparat kepolisian ke tengah masyarakat dalam meredam potensi gangguan Kamtibmas. Terlebih, Lampung merupakan miniatur Indonesia. Masyarakat Lampung amat heterogen dengan keberagaman suku dan agama. Pendekatan seperti halnya Anjau Silau melibatkan tokoh masyarakat dapat menjadi langkah efektif meredam potensi konflik yang dapat terjadi kapan saja. Kepolisian di Lampung juga perlu mengedepankan pendekatan humanis dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penegakan keadilan restoratif perlu dikedepankan. Tidak semua perkara harus masuk ke proses hukum hingga memantik ironi di masyarakat. Dengan mengedepankan keadilan restoratif, maka tidak ada lagi kasus nenek yang tidak bermaksud mencuri 3 buah kakao tetapi harus menjalani pidana penjara. Tujuan penegakan hukum di tangan kepolisian tidak sekadar memberi kepastian hukum, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan di masyarakat. Oke, Bang Aan, untuk tajuk Lampung Pos kali ini tentang membumikan kembali Anjau Silau. Itu seperti apa, Bang Aan? Jadi dulu pernah ya, program ini pernah dulu dijalankan oleh Polda Lampung ya. Anjau Silau itu salah satu upaya Kamtibmas dengan menggunakan kearifan lokal itu, yaitu Anjau Silau. Anjau Silau itu saling silaturahmi, memberi kabar agar tidak terjadi miskomunikasi, mispersepsi gitu. Jadi sama-sama aman. Nah inilah yang kita tawarkan sebenarnya ke
aparat keamanan untuk mengapa tidak mencoba itu gitu. Apalagi kemarin Kapolda benar-benar berusaha untuk misalnya dia ada instruksi tegas, kan tindakan tegas kepada para begal gitu. Para begal dulu saat Kapolda Edward Sapernong ya, Jenderal Brigjen Edward Sapernong, itu memang karena dia mungkin memang orang sini, orang Lampung ya, dia jadi paham dengan Anjau Silau itu, jadi dia dikunjunginya lah justru daerah-daerah yang menjadi basis-basis para pelaku begal. Seperti sudah diketahui pelaku begal itu ada di Jabung gitu. Dikunjungi ke sana. Nah, setelah dikunjungi diberi pengertian segala macam. Mungkin diberi sedikit penekanan bahwa jangan lagi seperti itu. Kalau masih seperti itu, ya kami akan tidak tegas. Nah, gitu. Itu mungkin itu Anjau Silau itu gitu. Anjau Silau itu maksudnya mendatangi seperti itu iya, ya, betul, dari bahasa Lampung tentunya itu Anjau Silau. Nah, oke. Jadi ini kan membumikan kembali, berarti kan waktu itu memang sudah pernah itu yang dilakukan oleh Bapak Edward Sapernong gitu. Nah, apakah itu memberikan hasil yang baik Bang Aan? Makanya ini akan dibumikan atau digerakkan kembali? Nah, itu hasilnya baik gitu. Jadi terjadi penurunan angka kriminalitas terutama di curas ya, pencurian dan kekerasan misalnya begal itu ya. Itu karena memang ya polisi benar-benar mendatangi sana, kemudian setelah itu ada sedikit tekanan gitu. Tapi kemudian itu juga pernah akhirnya tindakan tegas itu dengan pada saat itu Kapolda Brigjen Edward itu pernah pada saat itu ada pencurian motor, tapi dia sampai melukai korbannya. Korbannya keluar dari ATM dan dia langsung ditembak ya. Nah itu akhirnya mereka tim TKP Polda Lampung itu berangkat ke Jabung TKP ke Jabung ke indikasi kediaman pelaku. Di situ akhirnya itu segala macam ya udah digerebek di sana, ditangkaplah pelaku itu, sampai kemudian ya karena ketegasan itu ya udah turun. Oke, berarti prestasinya memang terlihat sekali ketika memang Anjau Silau ini digalakan seperti itu. Betul. Oke Bang Aan, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjut kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.